Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Azuratu Nurmayunita dari kelas Pendidikan Matematika 2022C Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi milenial serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerjaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang fundamental dalam upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia sekaligus menjadi awal terbentuknya bahasa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ras, suku, agama, dan bahasa sehingga perlu untuk dikukuhkan sebuah bahasa persatuan. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 8 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memberikan kekhasan dan ciri bahwa bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan membentuk karakter dari orang Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, dunia dapat melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bahasa negara yang dinamakan bahasa Indonesia. Bahasa yang dipakai hingga pelosok-pelosok negeri untuk memberikan ciri bahwa kita adalah Indonesia.
Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai UU RI Sisdiknas tahun 2003 bab 7 pasal 23 ayat ketiga berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini mengandung makna bahwasanya sebagai upaya dalam usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yakni menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang wajib dan harus digunakan di semua jenjang pendidikan, baik jenjang dasar, menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi. Upaya ini dilakukan dan dijalankan sebagai usaha dari pemerintah supaya bahasa Indonesia tetap dihayati, dicintai, serta tetap digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah sangat mencermati bahwasanya kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi juga dalam perkembangan bahasa. Kemajuan ini berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana kita, generasi muda sebagai garda dan ujung tombak, mampu menghasilkan karya terbaik kita melalui tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi khalayak. Dengan demikian, sangat penting adanya pembelajaran bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Tujuannya jelas sebagai perwujudan dalam melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sangat jelas bahwa bahasa yang kita pakai di Indonesia notabene merupakan bahasa pemersatu dan bahasa negara yang memang harus dijunjung tinggi di atas bahasa daerah atau bahasa-bahasa lain di Indonesia. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang ikut berperan dalam komunikasi antar bangsa. Indonesia telah memiliki bahasa tersendiri yang sudah dikenal bangsa lain, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia yang mampu bertahan hingga saat ini. Pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri menjadi hal yang menarik dan disambut dengan baik. Ada 52 negara asing yang telah membuka program bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia tersebut dilakukan di berbagai lembaga seperti tempat kursus, universitas, sekolah, dan sekolah Indonesia di luar negeri. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer keempat di Australia. Di sana telah ada 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan menjadikannya sebagai salah satu bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Selain di Australia, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang memiliki posisi penting di Vietnam. Selain itu, menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia periode 2007 sampai 2008, Irdamis Ahmad, bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan di universitas-universitas di Vietnam. Bahasa Indonesia tidak hanya dikenal di negara-negara Asia dan Australia saja. Di Afrika pun bahasa Indonesia cukup dikenal. Perkembangan bahasa Indonesia di beberapa negara di dunia merupakan peluang yang besar bagi bahasa ini untuk menjadi bahasa internasional. Usaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional harus diawali dari bangsa Indonesia sendiri dengan mencintai bahasanya. Sebagai penerus bangsa, mari kita menjaga identitas bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan dalam melestarikan bahasa Indonesia yaitu dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mari kita buktikan bahwa bahasa Indonesia mampu untuk menunjukkan eksistensinya di era globalisasi ini. Demikian narasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah bahasa Indonesia serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.